Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Arifin, saya ganggu kegiatan Bapak hari ini. Ya, Kebetulan tadi Pak, saya lewat di depan kelas, saya melihat Bapak melaksanakan proses pembelajaran. Dan saya lihat ini tadi Pak, anak-anak terasa nyaman, merasa senang. Banyak tadi dia ketawa-ketawa, happy menerima pelajaran Bapak tentang kegiatan olahraga di sekolah Pak. iya, karena anak-anak sekarang hampir setahun tidak belajar olahraga, jadi dia cuma belajar tentang daring. Jadi dia tidak pernah kontak secara langsung dengan gurunya. Akhirnya anak-anak tadi happy belajar itu karena dia senang sekali. Memang olahraga itu kalau anak-anak kan selalu bermain. Anak-anak itu selalu bermain. Jadi apabila ketemu dengan guru olahraganya ya dia senang sekali. Oh, merasa senang Pak ya, Iya. bersama olahraga Pak. Nah, itu saya mau pertanyakan Pak, kenapa anak-anak merasa senang, merasa bahagia? Nah, pada saat memberikan pelajaran tadi Pak, sehingga anak-anak merasa senang, hal-hal apa Bapak lakukan Pak? Iya. Hal-hal yang saya lakukan di dalam proses belajar mengajar adalah itu tadi model bermain. Jadi anak-anak sangat-sangat senang kalau dia selalu bermain. Dengan bermain proses pembelajaran tercapai. Anak-anak tidak tahu bahwa oh ini sebenarnya kita tujuannya Pak Guru ini. Tujuannya dia belajar melakukan sendiri. Misalnya dia lempar tangkap bola ya, saya kasih bola, mereka saling lempar. Dia sering anak-anak tahu cuma melempar, tangkap. Padahal kita itu mengajar lempar, tangkap. Iya, iya Pak. Yes. Oh, begitu ya Pak. Iya. Jadi, tapi dengan proses pembelajaran tadi Bapak berikan, adakah hal-hal yang merasa janggal atau yang bisa dijadikan bahan pembicaraan kita atau jadikan bahan diskusi kita hari ini? Iya. Yang mengganjal kita adalah masalah ini belum dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Jadi anak-anak tidak datang semua. Jadi kalau mau belajar itu olahraga harus ya. Itu lebih seru kalau dia banyak. Kalau sedikit tidak seru. Nah, lagi-lagi karena ini COVID yang mengganjal kita sehingga proses pembelajaran tidak bisa dilakukan secara maksimal dengan tatap muka. Ini kan 30% saja siswa yang datang. Ya, jadi saya simpulkan Pak ya bahwa tujuan pertemuan kita hari ini adalah bagaimana cara menerapkan proses pembelajaran. Karena Anda katakan tadi, karena faktor COVID sehingga anak-anak kurang datang di sekolah. Begitu Pak? Iya. Nah, menurut Bapak, karena 30% tadi yang datang di sekolah, hambatan yang dialami Bapak faktor pembelajaran 30% itu ada apa Pak? Iya. Di samping anak-anak tidak bisa bermain sesuai dengan jumlah permainan yang kita ajarkan. Yang kedua, anak-anak juga selalu diberikan motivasi bahwa jaga jarak. Padahal dalam bertanding itu selalu bersentuhan langsung. Sementara ini kan kita jaga jarak, pakai masker, jaga jarak, hindari bersentuhan langsung. Jadi itu hambatan-hambatan yang kita alami sekarang pada saat kita memberikan pembelajaran luring. Nah itulah, kalau daring ya tidak bisa ketemu anak-anak langsung, jadi
video saja dikirimkan. Nah, iya. anak-anak lakukan. Nah, itu asal dilakukan saja. Karena kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa bimbingan langsung secara langsung, memberikan petunjuk, oh anak inilah gerakan yang benar. Jadi kalau luring ya tidak bisa kita langsung memberikan contoh yang bagaimana yang paling benar. Nah, saya kira itu kendala-kendala yang kita alami sekarang selama pandemi ini. Ya, jadi hambatan Bapak tadi, jadi yang Bapak tadi utarakan itu termasuk hambatan-hambatan Bapak yang dialami ya Pak. Iya. Jadi kan ada hambatan Pak. Nah kira-kira Bapak cara mengatasinya itu bagaimana Pak dengan adanya hambatan tadi? Ya, cara mengatasinya supaya bisa pembelajaran terlaksana dengan baik, ya itu tadi kita panggil anak-anak, walaupun dilarang sebenarnya, tapi kita datangi atau dipanggil ke sekolah 30% dari jumlah siswa yang ada dibagi ini, baru kita kasih petunjuk-petunjuk atau gerakan-gerakan atau ketentuan-ketentuan yang harus dijaga pada saat selama pandemi ini. Jadi kita memberikan bahwa pembelajaran hari ini adalah tentang kesehatan misalnya, ya kita harus memberikan pengetahuan kepada anak-anak, jangan walaupun kita ketemu secara langsung, tapi jangan bersentuhan, pakai masker, jaga jarak. Nah itu diutamakan, yang selalu diberikan kepada anak-anak, motivasi selalu diingatkan setiap hari, kan namanya anak-anak. Selalu dia lupa, jadi selalu kita ingatkan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Itulah yang ditanamkan kepada siswa pada saat kita melakukan pembelajaran. Ya itu Pak. Yang Bapak tadi utarakan itu seberapa efektif menurut Bapak yang sudah laksanakan tadi, cara hambatan-hambatan tadi kan ada sebelum hambatannya, terus cara mengalami hambatan tadi. Nah saya ketanyakan lagi, seberapa efektif yang Anda lakukan tadi itu Pak? Iya, kalau menurut saya ya sekitar 50% lah kita lakukan itu. Bagaimana memodifikasi pembelajaran itu supaya bisa terlaksana dengan baik. Oh gitu Pak ya. Nah seandainya Pak dikasih skala 1 sampai 10, Bapak kasih poin-poin berapa gitu Pak? Iya, 60% lah. Jadi misalnya saya kasih nilai 1, penilaian 1 sampai 10, Bapak berada posisi berapa Pak? Oh kalau itu ya kita berada di, kan tidak bersama semua anak. Iya. Jadi bahkan bisa kalau kita kasih nilai itu kita berada di posisi 85, di 85. Oh berarti posisi Iya. 8 ya Pak? Ya 8. Iya. Ya, kan itu jadi saya bisa katakan bahwa semua tadi utarakan Bapak itu menjadi suatu mimpi. Iya. Ya, mimpi bagaimana saya menerapkan kegiatan pembelajaran di sekolah walaupun dalam keadaan pandemik ya. Nah sekira Pak, jadi hal yang pertama yang menurut penting untuk dilakukan demi mencapai mimpi itu Pak kira-kira? Hal yang sebenarnya bukan mimpi, ini sebenarnya kita melakukan kenyataan, tapi karena ada hambatan-hambatan jadi sehingga kita bermimpi saja, angan-angan kita ini supaya begini kita modifikasi, bagaimanalah kita bisa capai impian itu. Jadi kita modifikasi anak-anak, panggil atau kita datangi di rumahnya supaya impian itu bisa tercapai. Jadi itulah bagaimana upaya kita, upaya guru. Kalau tidak bisa luring ya daring pun jadi. Jadi itulah upaya-upaya kita, impian kita, sehingga proses belajar mengajar bisa tercapai. Oh iya Pak. Nah, jadi itu salah satu Anda katakan tadi mimpi atau bukan kenyataan. Jadi jika ada hambatan lagi Pak,
apa saja yang kamu lakukan? Ya, hambatan-hambatan yang selama ini kita alami. Pertama, anak-anak tidak memiliki HP semua. Ada lagi HP-nya, tidak ada lagi jaringannya. Di samping pemberian pulsa dari pemerintah tidak lancar juga, sekolah juga tidak mampu membelikan pulsa. Nah, salah satu cara kita lakukan adalah kita datangi di rumahnya untuk memberikan pelajaran itu, memberikan bimbingan. Kita datangi Pak, dengan ketentuan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, itulah yang kita alami sekarang. Tidak ada kata hambatan sebenarnya. Kalau dilarang ya kita datangi rumahnya, kalau bisa dipanggil 1 atau 2 ke sekolah. Saya kira itulah yang kita tempuh selama ini, selama COVID ini, wabah penyakit ini tidak berakhir. Jadi kita berharap semoga COVID ini bisa berakhir, sehingga pemerintah memberikan lampu hijau untuk tatap muka. Iya. Jadi yang tadi Bapak utarakan, hambatannya tidak ada, tapi itu tidak termasuk hambatan karena Anda sudah melakukannya, karena Anda bisa panggil anak pergi sekolah 1, 2, 3 orang, Pak ya. Ya. Nah, menurut Bapak, apakah yang Anda lakukan tadi itu dengan memanggil anak pergi sekolah, bahwa menyebutnya itu suatu kegiatan, suatu tindakan, bahwa itu bisa dikatakan berhasil, Pak? Iya. Kalau kita sebenarnya kalau memanggil anak 1, 2, 3 kan mudah dikontrol. Ya. Jadi saya bisa katakan berhasil karena lebih kurang. Cuma pada saat proses atau kalau dia mau bertanding ya kurang, karena tidak bisa dilakukan bertanding karena kurang. Jadi kalau proses pembelajarannya ya tercapai, bahkan lebih mudah lagi. Kita jelaskan bahwa harus begini, dia lakukan. Cuma dalam bermainnya itu kurang karena jumlah anak yang dibatasi kan, sehingga dalam proses belajar mengajar itu kalau dalam permainnya tidak bisa tercapai, cuma dilakukan 1, 2 orang karena itu tadi tidak bisa dipanggil 100%, tidak bisa datang. Jadi semoga kita bisa, karena anak juga ini ingin sekali mau bermain, mau belajar olahraga Pak. Lama sekali kita tidak pernah ini bermain. Jadi nah dia apa? Karena ada wabah yang melanda negeri kita ini. Itu ya Pak. Jadi Bapak tadi menyebutkan bahwa itu sudah berhasil karena melakukan tindakan-tindakan. Nah, karena adanya tadi tindakan Bapak, kira-kira bantu apa saja Bapak yang cari untuk mendukung tindakannya tadi Bapak? Maksudnya Bapak? Kan Anda tadi melakukan proses pembelajaran, ya. Memanggil tindakan pertama Anda memanggil anak ya. untuk 1, 2, 3 pergi sekolah. Nah, apa saja yang mendukung tindakan Bapak? Ya, yang mendukung tindakan-tindakan ini ya di samping sekolah juga, kepala sekolah juga, teman-teman mendukung orang tua karena sempat dihadirkan anaknya, jadi berarti dia mendukung itu sebenarnya. Kita ini kalau tidak berarti anak-anak tidak datang kalau saya panggil. Itu yang mendukung adalah guru, teman-teman, orang tua murid mendukung apa yang saya lakukan itu, dia sangat mendukung sebenarnya. Seandainya Pak katanya sudah setiap hari kita panggil itu anak-anak, orang tua sudah sebenarnya izinkan, tapi ya ini kan belum ada lampu hijau yang diberikan oleh pemerintah sehingga kita lakukan ya itu tadi
seperti memanggil 30%. Oh iya Pak, tadi Anda katakan bahwa mendukung tindakan yang pertama dari kepala sekolah. Nah, karena Anda mengatakan itu bahwa pendukungan dari kepala sekolah, hal yang pertama Anda lakukan kepada kepala sekolah itu bagaimana Pak? Iya, itu tadi kalau kepala sekolah ya saya katakan Mbak, Ibu kepala sekolah, Ya. hari ini saya panggil anak-anak datang di sekolah cuma 30%. Ya, ibu kepala sekolah mengatakan ya silahkan sepanjang ada izin orang tuanya. Iya. Nah, orang tuanya kita seret di grup, karena ada grup Pak di sini, di grup kelas 6 SD sampai kelas 1 lengkap grupnya. Jadi kita seret saja ke grup bagaimana kepada orang tua, apakah besok mengizinkan anaknya datang di sekolah. Rata-rata ya saya siap mengantar. Jadi karena kita melakukan program ini supaya jangan terlambat, jadi itu dukungan kepada sekolah. Itu tadi saya katakan bahwa banyak yang mendukung orang tua terutama. Di samping itu saja selalu kita ingatkan bahwa jaga jarak, pakai masker, iya, cuci tangan. Ya. Jadi setiap 20 menit itu pada saat saya lakukan proses pembelajaran, saya sudah cuci tangan. Ya. Oh, jadi Dengan tindakan Pak dengan air yang mengalir. Kalau di sekolah kita ini kan lengkap, Iya, Pak. airnya Alhamdulillah. ada. Ya, saya kira itu yang hal-hal yang kita lakukan supaya pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Oh, begitu Pak. Jadi kesimpulannya Pak, bisa Bapak simpulkan hasil pertemuan kita mulai dari awal pertemuan kita tadi sampai akhir ini kira-kira apa Pak? Iya. Kesimpulan saya tadi saya menarik kesimpulan bahwa kedua orang tua siswa sebenarnya bersama guru, dia sebenarnya menginginkan sekali, dia sudah berharap untuk dilakukan pembelajaran tatap muka, karena orang tua sudah bosan juga mengajar anaknya di sekolah, sehingga harapan atau kesimpulannya kita berharap kepada pemerintah supaya segera memberikan lampu hijau untuk memberikan tatap muka di sekolah, supaya proses belajar mengajar bisa dilaksanakan seperti biasa. Ya. Apapun, tetapi itu tetap ada kendala, karena tetap kalau seandainya dia mengizinkan, berarti kita tetap memakai protokol kesehatan sekarang. Itu protokol kesehatan, karena kesehatan itu nomor 1 Pak. Iya. Nomor 2 pengetahuan, atau nomor 3 itu ekonomi. Ya, itu selalu kita utamakan adalah kesehatan. Iya. Oh, iya. Jadi itulah harapan, dan samping itu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya COVID-19 ini atau wabah COVID-19 ini segera diangkat di bumi Indonesia. Oh, iya. Saya kira itu. Iya Pak. Oke Pak Arvin, terima kasih atas waktunya Pak. Maaf karena saya sudah mengambil banyak waktu Pak. Iya, Jadi, tidak ada Assalamualaikum masalah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.